Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Palintar Dasa, nomor absen 18, kelas 8A. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang getaran dan gelombang. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang gelombang. Getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melewati titik setimbang. Nah, pada gambar ini titik setimbangnya merupakan titik A. Lalu untuk sepanjang satu getaran, maka kita hitung dari titik A, O, B, O, A. Jadi dari titik A kembali lagi pada titik A. Lalu ada yang namanya simpangan. Simpangan itu adalah A, O, B. Dan titik terjauhnya merupakan titik B, dan ini dinamakan simpangan terjauh atau amplitudo. Lalu ada juga yang namanya frekuensi dan periode. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam satu satuan waktu. Dapat ditulis F sama dengan N per T, di mana F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz atau disingkat Hz. Lalu N merupakan banyak getaran dan T merupakan waktu dengan satuan second. Lalu setelah frekuensi ada yang namanya periode, di mana periode adalah kebalikan dari frekuensi. Jadi T per N. Periode merupakan waktu untuk satu getaran. Periode ditulis dengan rumus T per N, di mana T besar merupakan periode dengan satuan second, T kecil merupakan waktu satu getaran dengan satuan second, dan N merupakan jumlah getaran. Nah, frekuensi dan periode ini berbanding terbalik. Jadi kita bisa tuliskan T sama dengan 1 per F, atau juga sebaliknya F sama dengan 1 per T. Jadi mereka berbanding terbalik. Nah, getaran juga dibagi menjadi dua, yaitu getaran mekanis, di mana getaran mekanis ini melibatkan perubahan sudut. Contohnya itu adalah Contohnya adalah getaran pada bandul atau getaran pada senar gitar. Lalu jenis getaran yang kedua adalah getaran mekanis, yaitu getaran yang melibatkan perubahan besaran seperti tegangan, magnet, dan listrik. Nah, lalu materi kedua kita akan membahas tentang gelombang. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan arah rambatnya dan berdasarkan media perantaranya. Berdasarkan media perantaranya, gelombang ada dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ini memerlukan media untuk merambat. Jadi contohnya itu seperti bunyi, kan kita tidak bisa mendengar bunyi di luar angkasa karena tidak ada media untuk merambatkan gelombang bunyi. Lalu jenis gelombang yang kedua berdasarkan medianya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan media untuk merambat. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, gelombang telegram, gelombang inframerah, gelombang ultraviolet, gelombang Ronsen, dan lain-lain. Nah, berdasarkan arah rambatnya, gelombang juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal tegak lurus dengan arah rambatnya, sedangkan gelombang longitudinal sejajar atau searah dengan arah rambatnya. Jika digambarkan, nah, ini adalah contoh gelombang transversal, di mana gelombang transversal memiliki bukit, lembah, dan amplitudonya adalah dari
sini tak bukit ke sini atau dari dasar lembah ke sini. Ini dinamakan amplitudo pada gelombang transversal. Lalu longitudinal, di mana gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gelombang longitudinal. Panjang satu gelombang longitudinal itu adalah ini dinamakan rapatan dan ini adalah regangan. Jadi panjang satu gelombang pada gelombang longitudinal adalah satu rapatan atau satu regangan, atau titik dari satu rapatan menuju titik satu rapatan lainnya, atau titik dari satu regangan ke titik regangan lainnya. Itu merupakan panjang gelombang untuk satu rapatan. Sedangkan pada gelombang transversal, panjang gelombangnya dihitung dari jumlah satu lembah dan satu bukit, atau satu bukit satu lembah, atau antara dua puncak bukit, atau antara dua dasar lembah. Itu adalah panjang gelombang untuk gelombang transversal. Lalu ada rumus frekuensi dan periode. Sama dengan getaran, frekuensi pada gelombang itu adalah banyaknya gelombang dalam satu satuan waktu. Sedangkan untuk periode adalah waktu untuk satu gelombang. Jadi rumusnya masih sama. Jadi F sama dengan N per T dan T sama dengan T per N. Hanya saja bedanya di sini N-nya diganti dengan banyak gelombang, bukan banyak getaran. Lalu ada hubungan cepat lambat frekuensi dan periode. Nah, hubungannya adalah V atau cepat lambat sama dengan lambda atau panjang gelombang per T, atau V sama dengan lambda dikali dengan F atau frekuensi. V sama dengan cepat lambat dengan satuan meter per second, dan lambda merupakan panjang satu gelombang dengan satuan meter. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.